Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memiliki
Terima kasih Tuhan untuk ibadah online dari gereja GSKI Jemaat Betani yang ada di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal, di Citraland, dan di semua cabang-cabang yang lain. Pada hari ini tanggal 7 Februari 2021. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kepercayaan untuk bisa memuji nama-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, tenangkan hati kami. Bersuaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak mampu apa-apa kalau Tuhan tidak mengurapi. Sampaikan hati-Mu. Hamba berdoa sementara firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Terima kasih hadirat-Mu bersama kami. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi jemaat gereja GSKI Betani, jemaat Betani yang ada di Nginden, yang ada di Manyar, yang ada di Sukomanunggal, maupun yang ada di Citraland dan cabang-cabang yang lain. Kita bersyukur hari ini tanggal 7 Februari 2021, kita masih diberi kepercayaan untuk kita beribadah ya secara online. Nah, terima kasih sekali lagi buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Thank you Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada. Ini sebuah kehormatan buat saya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sering saya katakan, saya datang tidak dengan hati sok tahu, sok pinter, sok paling hebat, sama sekali enggak. Tapi sebagai pelayan Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan firman. Ya kalau Bapak Ibu ditegur, percayalah itu Tuhan tandanya tetap sayang sama kita. Sebab Bapa selalu menegur anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya. Sayang ya sekarang ya, kata disiplin itu hilang kan. Makanya orang kadang-kala bisa seenak-enaknya. Padahal disiplin itu penting kan. Ya, disiplin itu bagian dari kasih. Ya kan? Supaya, kenapa perlu didisiplin? Karena kita ini masih punya cacat dosa. Akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya kita masih punya kelemahan. Yang berikutnya keputusan-keputusan kita suka keliru, termasuk saya. Nah, makanya kata disiplin berasal dari kata baideo. Itu rotanlah anakmu supaya menyelamatkan nyawanya. Jadi kehidupan diselamatkan. Ya, sebab kalau enggak nanti jadi berantakan. Generasi kalau tidak pernah didisiplin, tidak akan kuat dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini tema yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu adalah jari-jari tangan Tuhan. Ya, setiap kali Tuhan menggunakan jari-jari tangannya, itu pasti ada sesuatu yang ilahi. Ya, tulisan-tulisan kehidupan yang membuat kita jadi kuat. Nah, kita coba lihat 2 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, terus nanti lompat ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, nanti saya yakin di screen, Bapak Ibu akan diperlihatkan oleh tim media. Ya, saya percaya itu ya. Nah, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ya, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita lompat ayat yang ke-6. Ya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Buat firman Tuhan. Jadi Paulus jelas menjelaskan bahwa pelayanan perjanjian baru itu adalah begini. Tulisan-tulisan ilahi itu tidak lagi tertulis di tulisan kertas atau loh batu, tapi ada di loh daging, yaitu di hati kita. Makanya kalau tulisan Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak ada di dalam diri kita, nanti kita agamawi. Ya, ada orang yang hafal ayat tapi tidak praktekkan. Ada orang yang mungkin kelihatannya nyanyi menyembah tapi ternyata nggak praktek. Nanti jadi kemunafikan yang terjadi. Saya berharap jemaat GSKI Betani, baik yang di Nginden, baik yang di Manyar, baik yang di Sukomanunggal maupun di Citraland dan semua cabang lain, kita tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Sebab hari-hari Tuhan mau supaya begini, tulisan-tulisan ilahinya itu, firman-Nya betul-betul tertulis di loh hati kita. Ya, kita tidak main kesan lagi.
Saya enggak, dalam hidup ini, saya enggak mau main kesan. Ya, sebab begini, kalau main kesan kelihatannya saja, wah keren, kelihatannya kuat, tapi ternyata keropos di dalam. Karena enggak punya hukum-hukum ilahi yang ada di dalam. Nah, di Alkitab Bapak Ibu semua, setiap kali Tuhan itu menggunakan jari-jari tangannya, pasti ada hal profetik yang terjadi. Ya, kenapa kok penting Pak Ruby memperhatikan ini? Oh iya, sekarang ini bayangkan, Yesus sudah menubuatkan di Matius pasal 25, bahwa di akhir zaman itu kita akan mendengar deru-deru perang. Memang perangnya ada, tapi juga kabar-kabar perang yang disebut dengan berita hoax kan. Wah, sekarang yang namanya kabar-kabar itu, orang ngomong ini, teori ini ngomong ini. Wah, ribuan berita masuk lewat gadget kita, lewat smartphone kita. Orang dibuat panik, orang dibuat bingung, bayangkan. Ya kan? Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Orang kemudian dengar berita ini, teori ini, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ini waktunya kita jangan terintimidasi lagi. Percayalah. Karena begini, setiap kali jari-jari Tuhan menulis sesuatu, pasti ada hal yang profetik. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menuliskan jarinya. Itu waktu apa? Maksudnya lewat jarinya dia menulis. Itu waktu Israel mendapatkan hukum yang disebut dengan Dasatita. 10 perintah Allah. Itu ada di mana? Kitab Keluaran. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Itu ada di kitab Keluaran. Ya, di gunung namanya Gunung Horeb. Ya, waktu itu Bapak Ibu kalau lihat backgroundnya adalah begini. Israel itu tadinya keluar dari Mesir belum jadi sebuah bangsa. Mereka itu sekelompok orang yang notabene keturunan Yakub yang jadi budak di Mesir. Jadi makanya waktu mereka keluar, baru lewati Laut Teberau yang dibelah kan, Laut Merah. Mereka lihat mujizat. Ternyata ngomel juga waktu ada di Mara. Mara artinya pahit kan. Jadi di Mara orang Israel marah. Ya, tempat dan sifatnya itu. Mereka ada di Mara, mereka marah kan. Karena nggak ada airnya, rasa pahit. Mereka marah ngomel. Karena begini ternyata, makanya saya katakan, kekristenan kalau dibangun hanya lewat cara mujizat, mujizat itu fasilitas dari Tuhan. Ya percayalah, mujizat itu adalah fasilitas kita buat orang percaya. Tapi jangan bangun iman di atas itu Bapak Ibu. Sebab berapa banyak orang, ya ketika ngalami mujizat, tapi tidak kuat dalam firman, ya terpelanting ke belakang. Ingatnya Mesir terus, makanya ada hamba Tuhan berkata begini, mengeluarkan Israel dari Mesir gampang. Semalam saja keluar, yaitu waktu tulah terakhir, anak sulung semuanya mati di Mesir. Firaun berkata, silakan kalian pergi. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari Israel. Kelakuan Mesir, ya kan, identitas Mesir, mentalitas budak Mesir. Bayangkan, padahal di Mesir mereka dicambuk, dianiaya. Dan ini yang gak enak Bapak Ibu. Orang kalau biasa dicambuk, dianiaya, itu rasa kayak itu adalah sebuah hal yang normal. Padahal itu tidak normal kan. Jadi mereka menikmati aniaya dan cambukan. Karena sudah kemudian mereka punya mental yang kemudian mentalnya mental budak kan. Ya, itu memperbudak di dalam Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, kapan Israel kemudian menjadi sebuah bangsa? Yaitu waktu Dasatita ini dikeluarkan. Itu tulisan Tuhan sendiri di Gunung Sinai kan. Lewat tulisan Tuhan, jari-jari Tuhan yang ada di loh batu. Ya, jadi Tuhan itu menulis. Ya, kita tahu kan 10 hukum Taurat itu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, jangan berzina, jangan membunuh dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu ya. Nah, pertanyaan saya, Pak Rubin, kok sulit ya? Kenapa Tuhan sampai keluarkan aturan hukum ilahi? Sebab gini, hukum firman atau hukum ilahi itu diberikan supaya kita itu bisa mengerti cara hidup Tuhan bagaimana. Makanya orang Kristen harus taat hukum, jangan takut pada hukum. Ya, yang penting jangan jadi orang hukuman karena melanggar kan. Jadi hukum itu jangan dilanggar. Misal Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Orang kalau melanggar hukum gravitasi, ya bisa jatuh pecah kepalanya. Ya misalnya dia terjun dari sekian puluh meter ke bawah. Dia pikir dia nggak apa-apa tanpa kemudian memakai alat untuk menolong misalnya. Ya parasit atau apa. Ya dia puluhan meter jatuh ke bawah, dia melawan hukum gravitasi. Mati. Misalnya, hukum kasih kalau dilanggar, berantakan. Suami istri, keluarga,
rumahnya boleh bagus. Tapi kalau di dalamnya bertengkar terus, ribut terus, ya buat apa? Itu berarti hukum kasih dilanggar, berantakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebetulnya ini dia, bahwa hukum diberikan supaya kita taat. Makanya Bapak Ibu yang ngerti istilah politik kan, ya ada yang disebut dengan itu tuh istilah trias politika. Itu kan fungsi ada 3 kan, yaitu apa? Eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Itu yang disebut dengan trias politika. Nah, kalau kita melihat di Yesaya pasal 33 ayat yang ke-22 ya. Yesaya itu adalah artinya kan Tuhan keselamatanku. Ya, hari-hari ini kita kalau tidak hidup dalam keselamatan Tuhan, kita tidak kuat. Ya, Bapak Ibu yang setuju katakan amin. Kita kuat karena ada keselamatan dari Tuhan. Nah, dalam Yesaya pasal 33 ayat 22, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semua. Ya, ini dia. Alkitab berkata, sebab Tuhan ialah hakim kita. Itu fungsi apa? Yudikatif. Ya, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Itu fungsi apa? Legislatif. Seperti senat begitu, yang menghasilkan produk hukum buat masyarakat. Ya, Tuhan ialah raja kita. Itu fungsi apa? Eksekutif. Kayak di sini ini presiden. Ya, dia akan menyelamatkan kita. Ya, jadi konsep keselamatan itu buat orang Yahudi adalah konsep kesejahteraan. Katakan kesejahteraan Bapak Ibu. Keselamatan bukan hanya soal nanti masuk surga, pasti itu. Tapi ini konsep kesejahteraan. Makanya kalau kita tidak hidup dalam hukum-hukum ilahinya Tuhan, ya kita tidak akan kuat, percayalah. Saya dorong Bapak Ibu, yuk taati sungguh-sungguh hukum ilahi, supaya begini, Tuhan itu punya order yang harus kita taati. Ya, ordernya adalah hukum-hukum ilahi, firman yang dia tulis loh Bapak Ibu. Hatinya ditumpahkan di situ. Makanya kalau orang tanya, Pak Rubin menghargai firman, sangat. Saya bahkan begini, saya tidak mungkin bisa hidup tanpa firman Tuhan. Saya sungguh sadar betul. Ya, Tuhan mau supaya kita begini, taati hukumnya, taati ordernya dia. Ya, sebab orang kalau tidak taat pada ordernya Tuhan, nanti muncul istilah kan Bapak Ibu semua tahu, out of order. Out of order itu apa? Rusak. Ya, saya satu kali, saya masih ingat awal-awal saya pergi ke Australia, udah lama ya. Wah, itu norak banget kan. Baru pertama ke luar negeri, bayangkan. Ada di jalan foto, lihat tong sampah foto, pokoknya apa-apa foto. Waduh, saking senangnya kan Bapak Ibu. Nah, waktu itu ada box minuman. Ya, saya dengan teman saya yang sudah tinggal di sana, belum lama dia tinggal. Ya, jadi kita haus kan. Ada banyak minuman, ada soft drink, ada jus, ada macam-macam gitu. Ada mineral gitu, mineral water. Nah, ordernya begini, masukkan sekian koin kan. Nanti setelah itu kita pencet, yang kita mau apa. Kita masukkan di koin. Ya, tapi begitu pencet nggak keluar-keluar. Begitu kita tekan lebih keras lagi, nggak keluar. Wah, teman saya berkata, coba tekan lebih keras lagi. Begitu tekan lebih keras lagi, mesinnya bunyi. Bunyinya fals lagi. Harit gitu, wah, nggak karu-karuan. Tahu nggak Bapak Ibu, di monitornya tulisannya apa? Out of order. Artinya rusak. Kita pandang-pandangan, kita ketawa. Rugi kita. Ruginya begini. Kita sudah masukkan koin, tidak dapat apa-apa. Nah, out of order itu begitu. Tuhan sudah membayar harganya, dia mati bagi kita. Tapi orang tidak dapat apa-apa, karena keluar dari ordernya Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, terus sinkronisasi, saya pakai bahasa ini. Terus kita punya sinkronize hidup kita dengan hukum-hukum Tuhan. Saya sekali lagi katakan, jangan takut pada hukum. Yang nggak boleh kita jadi orang hukuman. Ya, itu diperbudak namanya. Sebab Israel waktu hukum ilahi itu belum turun, mereka belum jadi bangsa. Makanya waktu mereka taati hukum ilahi, Tuhan berkata, kamu akan jadi kerajaan imam. Yang jadi contoh buat banyak orang di seluruh bumi ini. Sayangnya mereka terus memberontak terus. Tinggalkan hukum ilahi. Makanya yang terjadi kemerosotan, kehancuran. Ya, nah saya dorong Bapak Ibu semua, yuk kita mesti hidup dalam firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu nanti baca di rumah Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Ayat di atasnya berkata, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikiannya jalan Tuhan, rancangan Tuhan dari jalan dan rancangan kita. Tapi saya suka ayat 10 berkata, seperti hujan yang turun dan salju yang turun dari atas,
yang kemudian mengairi bumi, tidak kembali lagi ke atas, membuat subur semuanya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih pada penabur, roti untuk dimakan. Ya, Bapak Ibu tidak usah takut. Di masa seperti ini, firman Tuhan itu kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata, demikianlah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang dia kehendaki dan akan membuat berhasil pada apa yang disuruhkan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan buat kita berhasil. Ada benefit dalam firman. Percayalah. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kejadian jari-jari tangan Tuhan menulis itu ada di kitab Daniel pasal yang kelima. Saya nanti baca satu ayat saja ya Bapak Ibu ya. Itu peristiwa apa? Waktu itu anaknya Nebukadnezar sebagai raja terakhirnya Babel, namanya Belshazzar, sombong Bapak Ibu. Ya, dia menggantikan ayahnya. Babel itu negara superpower. Wilayah kekuasaannya dari Afrika sampai India. Luas banget. Ya, waktu itu Babel adalah kota yang sangat maju. Ya, menurut catatan sejarah, lebar jalannya 16 meter. Tembok kotanya bisa dilalui kereta. Di situ era Renaissance, era seni dan culture budaya sudah terjadi. Bayangkan, mereka itu bisa membuat itu taman air menggantung. Ya, jadi Babel itu waktu itu pusat dunia kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Waktu Nebukadnezar mati digantikan anaknya namanya Belshazzar. Orang ini sombong Bapak Ibu. Ya kan kita tahu. Dia mengadakan pesta mabuk-mabukan dengan 1000 pegawainya. Mabuk-mabukan itu. Nah Bapak Ibu tahu Daniel itu waktu itu sudah berusia kira-kira 81 tahun. Dia mengabdi di Babel dan Persia. Setelah itu eranya Darius kira-kira hampir 70 tahun kan. Tapi yang luar biasa, waktu mabuk-mabukan. Ya orang mabuk itu zaman dulu kan karena anggur. Tapi kalau sekarang orang bisa mabuk karena apa? Kekuasaan. Bisa mabuk karena apa? Workaholic. Ya gila kerja. Bisa mabuk karena apa? Barang, fasilitas. Bisa mabuk karena apa saja? Kedudukan, jabatan. Tapi begini Bapak Ibu. Mereka itu yang luar biasa parah adalah Tuhan marah. Karena perkakas bait Allah dipakai untuk pesta itu. Ya, kita jangan berkata, Pak Rubin saya tidak lakukan itu. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Hang on. Sebab begini Bapak Ibu. Saya juga berpikir, iya. Perkakas bait Allah itu apa? Ya, Tuhan itu percayakan kita perkakas. Waktu itu perkakas. Keluarga itu perkakas. Pelayanan itu perkakas. Kita tidak boleh sembarangan pergunakan itu. Apalagi untuk mabuk-mabukan. Tuhan marah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, waktu kemudian mereka lagi mabuk-mabuk, tiba-tiba di dinding itu ada tulisan kan. Ya kita coba lihat di Daniel pasal yang kelima. Saya tadi sudah sebutkan ayat yang ke-25 dari Alkitab kita. Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Tapi kalau memang mau baca di rumah silakan. Nah ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Ya. Mene tekel ufarsin. Artinya begini. Bahwa ternyata waktumu Belshazzar sudah mulai dihitung. Kamu mulai dihitung. Ini hari-hari ini waktu kita dihitung loh Bapak Ibu. Bayangkan. Kita itu kalau mendengar sekarang ya. Orang tiba-tiba nggak ada. Orang tiba-tiba hilang saja. Ya. Orang dulu pikir berita tentang orang kena misalnya pandemi itu jauh. Sekarang sudah lebih dekat lagi bayangkan. Nah waktu sedang dihitung sekarang. Karena ini memang hari-hari akhir. Tapi yang berikutnya lagi begini. Belshazzar ditimbang. Ternyata ringan. Gak ada isi. Makanya kemudian kerajaannya nanti akan jatuh ke Media Persia. Yang waktu itu nanti akan digantikan oleh Darius ya. Paling gak enak jadi orang terakhir. Yang kemudian begini. Orang terakhir yang justru begini. Membuat kerajaan itu jadi hancur. Ya kan. Bayangkan Bapak Ibu. Babel itu luar biasa tadinya. Tapi ternyata begini. Belshazzar itu waktu dihitung. Waktu ditimbang ringan. Ya. Makanya Daniel waktu itu sudah 81 tahun. Secara fisik dia sudah tua.
Dia mungkin lagi nikmati kehidupan. Ya lagi siap-siap saja untuk ya sudah pensiun kan. Tapi yang luar biasa, Daniel gak diingat loh Bapak Ibu. Gak diingat sama mereka. Saya yakin di kerajaan Babel itu pasti ada arsip kan. Nama Daniel pasti ada. Puluhan tahun mengabdi pada papanya dan selalu berhasil. Jadi mentor keluarga Nebukadnezar. Tapi gak diingat. Justru yang mengingat Daniel itu adalah Ibu Suri. Ya kan? Raja panik, dia berkata, siapa yang bisa menerjemahkan ini? Orang kalau panik begitu kan. Panik Bapak Ibu. Nah Ibu Surinya berkata, ada ini Daniel, orang berhikmat. Rohnya para dewa ada pada orang ini. Nah waktu diundang Bapak Ibu tahu, Belshazzar ngomongnya begini, oh ini Daniel orang buangan itu ya. Coba, ini Daniel yang luar biasa prestasinya. Ya saya compare ya Bapak Ibu. Kalau tadi Belshazzar sebagai raja ditimbang kosong, kalau Daniel ditimbang penuh isi. Ya, jadi penuh isi Bapak Ibu. Tulisan di dinding ini, mene-mene tekel ufarsin, lagi juga menimbang kita. Waktu kita lagi dihitung ini. Ya, apakah kita ditimbang berbobot, berkualitas? Kata kemuliaan itu kan God quality. Kabot kan, berkualitas, kualitasnya Tuhan. Ternyata yang luar biasa, Daniel itu walaupun dikatakan ini orang buangan ya, gak dianggap prestasinya. Tapi dia tidak peduli Bapak Ibu. Biasanya ya Bapak Ibu ya, ada orang yang begini. Kalau orang berprestasi hebat kan gak duduk di depan tersinggung. Gak dibacakan prestasinya bisa marah. Tapi Daniel enggak. Saya belajar dari Daniel. Walaupun dia mengalami forgotten begitu ya. Orang lupakan dia. Orang gak ingat dia. Gak masalah Bapak Ibu ya. Ya, dia fokusnya pada kehendak Tuhan. Makanya dia tetap layani dengan rendah hati. Ya sekali lagi, dia dikatakan, orang buangan ini ya, bayangkan. Tapi Daniel tidak kecewa. Daniel tidak sombong. Daniel itu berbobot dalam kehidupan. Nah, Tuhan lagi menulis jarinya buat kita. Nah, saya tutup dengan yang ketiga. Kapan peristiwa jari Tuhan sedang menulis? Itu ada di kitab Yohanes pasal yang ke-8. Bapak Ibu bisa baca ayat yang ke-6 kan? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu satu ayat ini sebelum kita akan selesai ya. Ini peristiwa apa Bapak Ibu? Kita tahu ya. Perempuan yang lagi berzina kedapatan oleh orang-orang agama ini. Sampai saya berkata, ini hebat ya. Orang itu saking nganggurnya sampai bisa mendapati orang sedang berzina. Berarti mereka ngintip loh Bapak Ibu. Ya, saking gak ada kerjaannya. Tapi yang luar biasa, mereka kemudian seret wanita ini bawa ke Yesus. Memang tujuannya untuk menuding ataupun mencobai dan kalau perlu menghancurkan Yesus. Dilempar wanita ini. Mereka berkata begini, luar biasa ya. Makanya betul ya. Hidup itu kalau tanpa kasih karunia selalu membawa korban. Makanya ya, kita itu dalam beribadah kalau hidup tidak punya kasih karunia, selalu tuding, selalu salahkan orang lain, selalu marah kalau sesuatu enggak seperti yang mereka mau. Jadi mereka berkata, menurut hukum Musa harus dihukum sampai mati. Apa katamu guru? Apa uang mereka desak-desak Yesus? Saya suka sekali ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Dari Yohanes 8 ayat yang ke-8. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Wow. Coba. The creator of the universe, pencipta langit dan bumi, itu membungkuk. Membungkuk itu begini, rendah hati dia. Dia menulis di tanah. Tanah itu adalah kita diciptakan dari debu tanah. Ya, saya nggak tahu Yesus nulis apa. Saya nggak ngerti. Tapi tulisannya yang jelas menemplak orang-orang yang punya roh agamawi ini, yang tanpa kasih karunia, yang selalu sombong, yang selalu egois, yang selalu merasa begini, mereka kuasai hukum yang di luar. Tapi ternyata mereka keropos di dalam. Saya berdoa jemaat GSKI Betani, baik yang di Nginden, di Manyar, di Sukomanunggal maupun di Citraland dan cabang lain, kita jangan keropos di dalam. Ya, kelihatannya hafal firman, kelihatannya ya punya background, ya misalnya background gelar teologi yang hebat. Tapi bukan itu isunya. Apakah yang di kedalaman kita kuat? Yesus menulis di tanah.
Saya sekali lagi nggak tahu apa yang dia sedang tulis. Tapi sekali lagi tulisannya menemplak semua orang-orang yang sombong ini. Karena satu persatu nanti mereka pergi kan. Sebab dia berkata, siapa dari kamu yang tidak pernah berbuat dosa dari lahir? Dia yang pertama kali yang layak melempari wanita ini. Satu persatu pergi Bapak Ibu. Ya, tapi yang berikutnya tulisannya itu membebaskan wanita ini. Ya, tulisannya saya sekali lagi nggak tahu apa yang dia tulis. Membebaskan wanita ini. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau menuliskan prinsip-prinsipnya di hati kita. Dia mau ceritanya yang terjadi dalam hidup kita. Tulisan yang indah, tulisan pengharapan, tulisan kekuatan. Supaya hidup kita ini jadi surat yang bisa dibaca oleh setiap orang. Yuk, mari Bapak Ibu. Ada tulisan pengharapan yang dia lagi mau tulis di hidup kita. Ada tulisan kekuatan. Ada tulisan yang berkata, "Ini anakku, I love you so much. Aku mengasihi engkau dengan segenap hati." Jangan ada yang merasa putus asa. Dia sedang berkata begini, "Ya, aku mau menulis banyak hal yang luar biasa di depan ini." Ya, tulisan yang mengalahkan ketakutan. Tulisan yang mengalahkan semua kekhawatiran apapun. Yuk izinkan cerita-ceritanya dia tertulis di loloh hati kita. Bukan lagi di luar. Saya berdoa Bapak Ibu, biar 3 hal ini menjadi perenungan kita. Jari-jarinya lagi kembali menulis. Dia lagi mengingatkan waktu lagi dihitung. Dia lagi mengingatkan timbangan lagi dikerjakan. Apakah kita berbobot atau kita kemudian gampang ditampi. Tapi yang berikutnya, dia sedang menuliskan ceritanya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Berkati umatmu yang ada di gereja GSKI, Jemaat Betani, Jemaat Nginden, ya Jemaat Betani Nginden, Jemaat Betani Manyar, maupun Sukamanunggal, dan juga Citraland dan semua cabang yang lain. Hari ini Bapak, kami percaya tulisanmu sedang Engkau tuliskan di hati kami. Kami mau terbuka, yang lemah dikuatkan. Ada tulisan pengharapan, ada tulisan kekuatan, ada tulisan kesembuhan, ada tulisan masa depan yang cerah. Terima kasih, berkati umatmu, sayangi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam